Eh, ini pembahasan vektor di pertemuan selanjutnya, itu tentang vektor di R2. Sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep vektor, ada notasi vektor, pengertian vektor gitu ya, terus cara menggambarkan vektor yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita bahas vektor di R2. Ini di bidang datar, berarti R2 ini artinya dimensi 2 ya. Nah, yang pertama kan kita bahas adalah tentang penulisan vektor. Jadi vektor itu ada 3 penulisan, bisa dalam bentuk vektor baris, vektor kolom, dan vektor kombinasi linier atau absis ya. Nah, untuk yang pertama, misal diketahui vektornya vektor A. Nah, jangan lupa penulisan vektor itu seperti ini. Jadi ada huruf, boleh huruf kecil gitu ya. Jangan lupa di atasnya dikasih tanda panah, boleh di atas, boleh di bawahnya. Misal vektor A ini ditulis dalam bentuk baris, maka misal angkanya seperti ini ya. Nah, ini ditulis dalam bentuk baris. Jadi vektor A sama dengan ini ada tanda kurung, ditulis secara baris ke samping. Nah, terus gimana kalau ada vektor ditulis secara kolom? Misal yang A ini harus ditulis secara kolom. Namanya tetap tidak berubah, tetap vektor A. Tapi penulisannya secara kolom. Kolom berarti ke bawah ya. Yang awalnya ke samping kita tulis ke bawah. Jadi 3-nya di atas, 4-nya di bawah. Nah, ini penulisan dalam bentuk vektor kolom. Terus gimana dalam bentuk vektor kombinasi linier atau vektor absis ya. Vektor absis berarti nanti si angka ini dia punya variabel, punya huruf ya. Misal namanya tetap sama, vektor A, tulis secara absis. Absis itu ke samping ya, sama seperti baris, tapi dia nggak pakai tanda kurung. Misalnya ini I, terus plus, kalau dia di sini positif berarti di sini plus, kalau di sini ternyata negatif 4 berarti di sini negatif ya. Karena itu positif jadi plus 4. Nah, ini J ya. Jadi ditambahkan huruf I dan huruf J. Ini namanya absis. Itu untuk penulisan vektor. Jadi ada 3 jenis ya. Nah, dilanjutkan sekarang materi yang kedua, ini menentukan vektor dari 2 buah ruas garis atau titik ya. Jadi vektor itu bentukan dari 2 titik yang sudah jelaskan kemarin dalam video sebelumnya tentang konsep vektor, nanti boleh kalian ulas lagi. Nah, sekarang kita menentukan gimana caranya kalau diketahui ada 2 buah titik gitu ya, atau 2 buah ruas garis, terus kita harus membentuk sebuah vektornya. Nah, di sini ada soal, misal diketahui titik P 4,-5 dan Q-nya 1,2. Tentukan vektor PQ. Nah, vektor PQ dari pasangan titik tersebut ya. Oke, karena diketahui titik P dan Q, terus ditanyakan vektor PQ, maka rumusnya dibalik ya. Q dikurang P. Gitu rumusnya ya. Jadi dibalikin, kalau misalkan diketahui di sini A, di sini B, ditanyakan vektor AB ya, berarti B kurang A. Dibalikin ya, yang kedua dikurang yang pertama. Nah, kita tulis aja kalau misalnya khawatir bingung gitu ya. Yang pertama kan 1,2. Boleh kita tulis kayak gini. Ini 1, ini 2, nih diubah dulu ke vektor kolom ya. Biar lebih kelihatan perbedaannya pas nanti ngitung. P-nya 4 sama min 5. Langsung kita kurang aja ya. Yang atas kurang dengan yang atas, yang bawah dikurang dengan yang bawah. 1 dikurang 4 negatif 3 atau min 3. 2 dikurang min 5. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi ini 7. Oke, jadi vektor PQ itu adalah min 3, 7. Ini kalau ditulis secara kolom.
ya. Terus kalau misalnya ini pengen ditulis secara baris gimana? Tinggal ke samping ya. Atau nih kalau misalkan jawaban di PG ini nggak ada, adanya jawabannya secara baris, ya udah tinggal diubah ke samping aja ya. Ini secara baris. Nanti tinggal dilihat di soal mintanya dia secara apa ya. Nah, ini selanjutnya soal nomor 2. Diketahui A-nya 3,4 dan B-nya 4,5. Nyatakan vektor BA dalam vektor kolom. Vektor BA berarti bentukan dari A dikurang B. Ingat ya, ini rumusnya nih. Ini harus kamu ingat, jadi dibalikin. A kurang B. Nanti kondisional tergantung hurufnya ya. Kalau dimintanya AB, berarti B dulu baru kurang A ya. Terus boleh kita susun seperti ini. A-nya 3 sama 4 nih, dikurang B-nya 4 sama 5 ya. Yuk kita hitung. 3 kurang 4 negatif 1, 4 kurang 5 sama negatif 1 ya. Jadi vektor BA-nya negatif 1, negatif 1. Nah, kita lihat dia mintanya dalam vektor kolom. Oh ya udah, ini kan vektor kolom ya. Berarti jawabannya ini. Kalau mintanya dalam vektor absis misalnya. Misalnya pengennya vektor absis. Aduh. Berarti BA-nya ditulis kayak gini ya. Min 1I min 1J. Gitu ya. Atau biasanya 1 kan nggak ditulis nih sebagai koefisien ya. Jadi min I min J. Ini kalau secara vektor absis, ntar tergantung soalnya. Kalau minta vektor kolom ya udah sampai sini aja jawabannya ya.